Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini saya akan membaca kitab Nashihul Ibad bab sunai, bab kedua, masuk kepada makalah yang ke-17 dan makalah 18 yang berbicara tentang hawa nafsu dan perintah meninggalkan dosa dan memakan barang yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sabiyah asyarah, makalah yang ke-17. Kila dikatakan tuba ail khair al katsir, sangat beruntung ya, mendapat keuntungan yang banyak, kebaikan yang banyak. Untuk siapa? Liman kana aqluhu amiron, orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin ya. Bi ayyak tadiya bimrodi aqlihil kamil, yaitu mengikuti kehendak akalnya yang sempurna. Dari statement ini kita bisa memahami bahwa kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya ya, dijadikan akal ini sebagai pemimpin dalam diri kita ya, untuk mempertimbangkan segala tindak tanduk kita, tidak memperturutkan hawa nafsu. Wa hawahu, dan hawa nafsunya ay mailan nafsihi ila ma la tashtihi min ghairi da'iyati syar'i, dan hawa nafsunya ya, yang selalu condong mengajak kepada perbuatan yang melanggar syariat ya. Asiron, hawa nafsunya dijadikan tawanan, ay mamnu'an andalika, mamnu'an min dalika ya, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ya makalah yang ke-17 ini, kita bisa memahami bahwa orang akan beruntung kalau akalnya ini dijadikan pimpinannya dan hawa nafsunya ini jadikan tawanannya. Apa maksudnya? Jangan memperturutkan hawa nafsu, yang hawa nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan jahat atau perbuatan dosa. Inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan dosa. Jadi Allah telah memberikan kepada kita akal, pikiran, logika, kita timbang-timbang ya dalam hal bertindak ya, untuk menjadi penyaring akal kita ini sehingga kita bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat-nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita senantiasa menggunakan akal kita sebagai pertimbangan sehingga kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya memperturutkan hawa nafsu, yaitu tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wawailun, dan celaka, ay halakun syadid, sangat celaka, sangat hancur ya, liman kana hawahu amiron, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpinnya ya, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Bi an arsalaha ila mutastahiyatiha ya, dia menjadikan hawa nafsunya ini sebagai pengendali dirinya ya, semua hidupnya memperturutkan hawa nafsunya, padahal hawa nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan dosa. Hidupnya selalu bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah ya, memperturutkan hawa nafsunya. Wa aqluhu asiron, akalnya dijadikan tawanan, tidak berfungsi akalnya, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang yang seperti itu ya, dia akan menjadi orang yang celaka, khususnya nanti ketika di negeri akhirat ya. Para pendengar rahimakumullah,
Akal yang jadi tawanan itu seperti apa? Ay mamnu'an min nahwi tafakur fi ni'amillahi ta'ala wa fi azamatihi ta'ala, yaitu akalnya tidak digunakan untuk tafakur, untuk memikirkan ya nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita, dan tidak digunakan untuk memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung nikmat Allah, kita tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya ya. Saking kualitas dan kuantitasnya sangat tinggi ya, kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya ya. Kita dikasih penglihatan, kita dikasih pendengaran, ya kita dikasih biar bisa berbicara, kita dikasih tangan, kita bisa dikasih kaki, bisa jalan ke sana ke sini, bisa dikasih tangan, bisa bekerja, bisa menulis, ya, bisa memegang, kita dikasih penglihatan, bisa berjalan ke sana ke sini dengan terang, bisa mendengar pendengaran, bisa mendengar, ya, bisa mendengar lawan bicara kita, kita bisa menyampaikan ide kita ya melalui lisan kita, dikasih akal untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dikasih nikmat yang tak terhingga, dikasih nyawa ya, dikasih rezeki. Itu harusnya kita tafakurkan ya, kita tafakurkan sehingga kita tidak memperturutkan hawa nafsu kita. Kita harus ibadah, kita pikirkan apa fungsi kita hidup di dunia ini. Hidup kita di dunia ini fungsinya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, ketika ibadah kepada Allah berarti kita lebih mempertimbangkan akal kita. Ketika kita tidak ibadah kepada Allah, memperturutkan hawa nafsu, berarti kita mengikuti di hawa nafsu atau dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Akal kita gunakan untuk tafakur ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan-ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zat Allah. Dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ya, akan bertambah iman dan keyakinan kita. Kita pak tabiru ya ulil albab, ambil ibroh dari alam jagat raya ini. Lautan ya, itu luas, kemudian ada ombak, di bawah lautan ada kehidupan, ada mutiara. Subhanallah, maha suci Allah. Kita ke puncak, ada gunung, ada pepohonan, dingin. Subhanallah, maha suci Allah. Iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi bertambah ya. Jadi kita dikasih logika oleh Allah, dikasih akal oleh Allah, dikasih pikiran oleh Allah. Pikiran itu sempurna, alhamdulillah, kita gunakan ya untuk tafakur dan memikirkan makhluk-makhluk Allah, nikmat-nikmat Allah, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita, hidup kita bergelimang dengan dosa. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, hidupnya bergelimang dengan dosa dan maksiat, orang tersebut adalah orang yang sangat rugi ya di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Tetapi orang yang taat kepada Allah ya, yang akalnya dijadikan pemimpinnya, hawa nafsunya bisa dikendalikan, orang tersebut orang yang sangat beruntung ya. Apa untungnya? Akan selamat, bahagia di dunia, terlebih-lebih di akhirat, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ya diselamatkan hidup kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat, dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan bisa nazratullah, bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang paling saling sempurna. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan.
Makalah yang selanjutnya, wal makalah asamina asyara, makalah yang ke-18, kila dikatakan, mantarokad dunuba rokokol buhu, siapa yang meninggalkan dosa maka hatinya menjadi bersih, ya, hatinya menjadi terang, hatinya menjadi kinclong, hatinya menjadi mudah dinasehati. Tapi syarahnya payak bilun nasihah, maka hatinya akan menerima nasihat dari orang lain. Nasihat Al-Quran mudah dicerna, nasihat hadis mudah dicerna, hatinya menjadi lembut, ya, gampang menerima ilmu, gampang menerima hidayah, gampang menerima nasihat, ya, hatinya menjadi hati yang lembut. Wayahsya'u laha, dan hatinya menjadi hati yang khusyuk, ibadahnya menjadi ibadah yang khusyuk, ya, konsentrasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita hati yang khusyuk dan hati yang mudah menerima hidayah dan nasihat dari siapapun, ya, yang baik, ya, atau menerima hidayah Al-Quran dan hidayah Al-Hadis, hidayatul Rasul melalui hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini memerintahkan kepada kita, jangan kita selalu berbuat dosa. Tinggalkan dosa. Dosa itu akan melembutkan hati kita. Kalau kita sering berbuat dosa, maka hati kita menjadi keras, ya. Bal qasat qulubuhum, maka yaksibun, hati menjadi keras karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Bal rona ala qulubihim, maka yaksibun, hati kita menjadi kotor dengan sebab dosa-dosa yang kita kerjakan, ya. Jadi hati itu seperti kaca, ya. Kaca itu kalau tidak pernah dibersihkan, ya, maka akan banyak debu-debu, ya. Nah, ketika banyak debu, maka akan tertutup, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Ini hati itu berarti perlu dibersihkan dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dosa-dosa, ya, jangan mengerjakan dosa yang itu menyebabkan hati kita menjadi kotor, ya. Nanti hati kita menjadi keras, ya. Nasihat susah dimasuk, ya, nasihat susah diterima. Mental karena apa? Hatinya kotor, hatinya tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa man tarokal haroma, siapa yang meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, fil mat'umi, ya, dari makanan yang haram. Ini makanan yang haram ada dua. Ada yang haram karena zatnya, ada yang haram karena ligoirihi, bukan karena zatnya atau karena lainnya, karena prosesnya, karena cara memperolehnya, ya. Kalau yang haram karena zatnya, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinsir, ya, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi. Ya, ini haram secara zatnya. Nah, haram secara bigoirihi, ini prosesnya. Menyembelihnya tidak sesuai syariat Islam. Cara mendapatkan harta tidak sesuai syariat Islam. Misalnya dengan cara mencuri, ya, menipu, penggelapan, korupsi, itu haram cara mendapatkannya, ya. Jadi ada dua, ada haram lidzatihi, ada haram ligoirihi. Ya, kita tinggalkan semua itu, ya.
karena itu nanti akan menyebabkan hati kita menjadi kotor, pikiran kita menjadi kotor. Wal malbus, yang kita pakai, ya, pakaian yang kita pakai, mobil yang kita pakai, rumah yang kita tempati, itu harus halal, ya. Wa ghairihima, dan lain-lain, ya, yang lain-lain, ya, ini jangan sampai kita menggunakan atau mendapatkan, ya, harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarokal haroma, siapa yang meninggalkan yang haram, fil mat'um, dalam hal makanan, wal malbus, dalam hal pakaian, wa ghairihima, dan selainnya, wa akalal halal, dan dia hanya makan yang halal, sopat fikrotuhu, maka pikirannya menjadi jernih, pikirannya menjadi bersih, pikirannya ini dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan statement ini, jangan sekali-kali kita, ya, memakan atau berpakaian atau memiliki, ya, harta yang haram. Tetapi yang kita prioritaskan adalah harta yang halal, baik halal karena adatnya maupun karena prosesnya, baik haram ini karena adatnya maupun prosesnya, ya. Kalau kita sudah hati-hati seperti itu, ikhtiyat, ya, waroi, hati-hati terhadap barang yang haram, kemudian kita hanya mau makan barang yang halal, nanti pikiran kita akan jernih, pikiran kita ini akan bersih, ya. Syarahnya, ala masnu'atillahi ta'ala adalah ala ihya'illahi ta'ala al khalqa ba'dal maut wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Nah, jadi pikirannya ini digunakan, ya, untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Nanti akan hidup hatinya tidak mati, ya, memikirkan makhluk-makhluk Allah, ya. Kemudian ketika itu juga memikirkan keesaan Allah, Maha Esa, Allah itu Qul huwallahu ahad, kekuasaan Allah, ilmu Allah. Jadi akalnya, pikirannya ini digunakan untuk memikirkan, ya, makhluk-makhluk Allah dan mengesakan Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah, digunakan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, jadi ini penting bagi kita, ya, untuk selalu ikhtiyat, jangan sampai kita ini makan barang yang haram, ya. Makanya itu sekarang sudah ada sertifikat halal. Ketika kita membeli sesuatu, ya, sebagai kehati-hatian kita lihat barang tersebut sudah tersertifikasi halal atau belum, ya. Kalau sudah halal, sertifikat halal, maka kita sudah yakin bahwa itu halal. Kalau belum ada sertifikat halalnya, nah, kita harus hati-hati, ya, karena belum terjamin. Ya, kita hati-hati, kita makan di rumah makan atau kita membeli makanan, ya, lihat sertifikat halalnya atau tidak, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita, ya. Kalau halal, pikiran kita akan jernih. Kalau kita makan barang haram, pikiran kita akan kotor. Ini sangat mempengaruhi. Seperti motor kalau kita isi dengan bahan bakar yang tidak sesuai, ya, misalkan diisi dengan oplosan atau minyak tanah, maka motor kita itu akan rusak. Tetapi kalau kita isi motor itu dengan barang atau bahan bakar yang sesuai petunjuk, maka motor itu menjadi
motor yang tidak rusak. Begitu juga hati kita, pikiran kita. Para pendengar rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita ya untuk terus ya, pertama menggunakan logika kita ya, menjadi pemimpin bukan menjadi tawanan ya. Kita jadikan hawa nafsu kita ini tawanan kita, jangan kita gunakan hawa nafsu sebagai pemimpin kita. Yang kedua, kita harus hati-hati terhadap barang haram, jangan sampai ya kita jadikan atau jangan sampai kita konsumsi atau kita pakai ya. Kita prioritaskan yang kita miliki adalah yang halal ya, nanti akan menjadi menjadikan pikiran kita ini bersih ya, pikiran kita menjadi jernih dan ibadah menjadi tidak males ya, hati kita menjadi khusyuk ya, gemar ibadah. Demikian, dan kita selamat dunia dan akhirat. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.